Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, ngaji kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya tulis Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah. Pada malam hari ini yang ingin saya jelaskan tentang fikih perang. Jadi kajian fikih perang di negara-negara muslim, terutama di negara-negara muslim kontemporer. Dalam pandangan fikih, menurut pandangan Syekh Wahbah Zuhaili, perang itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama disebut perang dinamakan dengan jihad difa'i. Jihad difa'i. Yang kedua bughat. Yang bughat sudah saya jelaskan kemarin. Yang ketiga fitnah. Nah, disebut dengan fitnah. Jadi prinsip dasar di dalam pandangan fikih, tidak semua perang itu tidak semua perang itu jihad. Jadi jihad itu tidak mesti perang, dan tidak semua perang itu jihad. Pengertian jihad itu adalah mengorbankan kemampuan maksimal, secara maksimal untuk menegakkan agama Allah dengan cara yang disyariatkan. Jadi mengorbankan segala kemampuan secara maksimal untuk menegakkan Allah dengan cara yang sesuai atau dengan cara yang syar'i. Syekh Wahbah Zuhaili mengutip definisi seperti itu
dengan mengambil pendapat Syekh Ibnu Qudamah. Kadang-kadang dipanggil Imam Ibnu Qudamah. Jadi dengan demikian, kalau ada perang yang dilatar belakangi motif kekuasaan, jadi yang penyebab utama perang itu adalah perebutan kekuasaan, bukan karena untuk membela dan menegakkan agama. Atau ada perang yang perang itu penyebab utamanya adalah ambisi politik. Atau ada perang tapi pihak-pihak yang berperang itu sesama muslim. Itu semuanya tidak bisa dikatakan jihad. Ya, semuanya tadi tidak bisa dikatakan jihad. Tidak secara otomatis perang yang dilakukan oleh orang Islam itu mengandung makna jihad. Jadi dalam pandangan fikih, perang itu diklasifikasi. Ada yang disebut dengan perang difa'i. Perang difa'i itu artinya perang defensif. Unsur peperangan yang bisa dikategorikan perang defensif itu kalau yang pertama ada agresi yang nyata. Agresi ini serangan, ya. Ada serangan yang nyata. Lalu wilayah yang diserang itu wilayah Islam, wilayahnya orang-orang Muslim, dan keamanan atau keselamatan rakyat menjadi terancam. Kemudian di dalam perang itu bertujuan mempertahankan jiwa dan tanah. Maka para ulama fikih telah sepakat bahwa perang yang unsur-unsurnya seperti itu, ya, perang yang latar belakang pendorongnya itu seperti yang tadi itu disebut dengan perang difa'i, perang yang bersifat defensif. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh, bahkan wajib. Dalilnya apa? Dalilnya udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Di sini ini Dr. Ahmad Salabi mengajak kita membaca ayat ini dengan memperhatikan 3 kata. Kata yang pertama uzina. Uzina itu artinya diizinkan. Kata yang kedua yuqataluna. Yuqataluna artinya orang-orang yang diperangi. Kata yang ketiga zulimu, orang-orang yang dizolimi. Nah, kata kerja yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran ini itu ketiga-tiganya berbentuk pasif, tidak aktif. Uzina, diizinkan. Siapa yang diizinkan? Lilladzina yuqataluna, orang-orang yang diperangi. Bukan, Allah tidak menggunakan kata-kata mengizinkan, tapi Allah menggunakan kata-kata diizinkan.
Lalu kata yang kedua, Allah tidak menggunakan kata memerangi, tapi menggunakan kata diperangi. Yang ketiga, Allah juga tidak menggunakan kalimat mendolimi, tapi digunakan kata zulimu, dizolimi. Kalau ada, kesimpulannya begini, kalau ada orang Islam diperangi dan dizolimi, maka orang Islam itu diizinkan melakukan perlawanan. Nah, kalimat diizinkan itulah yang digunakan sebagai dasar bahwa kalau ada orang Islam mengangkat senjata, melakukan perlawanan karena dia diperangi dan dizolimi, maka perbuatan yang dilakukannya itu disebut dengan jihad difa'i. Kata Dr. Salabi, ayat itu di samping ayat itu menggunakan kata kerja yang pasif, dan dalam kaidah bahasa Arab kalau ada kata kerja pasif itu pelakunya tidak disebut, tapi kalau kata kerjanya aktif pelakunya disebut. Saya ulang ya, kalau ada kata kerja bentuknya pasif pelakunya tidak disebut, tapi kalau ada kerja bentuknya aktif maka pelakunya disebut. Kalau seandainya kalimat aktif itu, maka kalimatnya akan berbunyi begini, azinallahu lilladzina amanu ayyaktulu. Nah, begitu. Allah mengizinkan untuk orang-orang yang beriman dalam apa? Agar ia berperang. Allah mengizinkan kepada orang-orang yang beriman untuk berperang. Nah, itu berarti aktif. Allah menyuruh, ya. Allah menyuruh orang beriman berperang. Tapi karena dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja yang pasif, maka pelakunya tidak disebut. Kata-kata uzina itu artinya diizinkan. Nah, yang mengizinkan siapa? Yang mengizinkan Allah, tapi Allah tidak disebut. Nama Allah tidak muncul dalam apa ini? Dalam pemberian izin ini. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi disebabkan mereka dizolimi. Maka melalui ayat ini dalam pandangan fikih Islam itu bisa disimpulkan bahwa hukum dasar tentang perang dalam pandangan agama Islam itu hukumnya haram. Hukum perang dalam pandangan fikih Islam itu pada asalnya adalah haram. Lalu dikecualikan, kecuali orang beriman atau orang Islam tadi dizalimi. Nah, itu pakai pengecualian. Kalau dizalimi baru dibolehkan berperang, bahkan bisa hukumnya menjadi wajib.
menjadi wajib itu dengan niat utamanya berperang karena Allah, untuk mencari ridha Allah, dan penyebabnya karena ada agresi yang nyata dari musuh Islam, dan agresi itu masuk ke wilayah yang dikuasai orang Muslim, lalu kemudian keamanan dan keselamatan orang-orang Islam menjadi terancam. Jika orang-orang Islam itu melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan jiwa dan tanah, maka hukumnya boleh, bahkan wajib. Jadi menurut Dr. Ahmad Shalabi, manusia yang diciptakan Allah menjadi khalifah di muka bumi, tugasnya menjadi khalifah itu tidak untuk mengalirkan darah, tapi justru untuk memakmurkannya. Sehingga dalam pandangan fikih, asal dari asal hukum dari perbuatan yang menyebabkan darahnya manusia itu mengalir itu haram. Jadi Allah itu mengharamkan darahnya manusia, tidak boleh dialirkan. Darahnya manusia itu tidak boleh dialirkan. Itu manusia siapapun, ya, pokoknya manusia itu tidak boleh dialirkan. Tapi ya juga ada pengecualian. Pengecualiannya itu seperti yang diucapkan oleh Rasulullah dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah faman qaluha faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum. Ada yang hadisnya itu cuma begini saja, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faman qaluha faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi manusia, annas, ya, kata-kata annas itu yang dimaksud adalah al-musyrikin. Jadi manusia yang musyrik. Tapi juga tidak semua manusia musyrik. Yang diperangi hanyalah orang-orang musyrik yang memerangi orang Islam. Orang-orang musyrik yang memerangi orang Islam. Sini nih desanya di desa nopo niki? Nun? Apa? Kidul. Kalau kecamatannya Bangil nggih. Kecamatan yang dekat dengan Bangil napa? Gempol. Gempol niku Beji. Beji niku sudah beda kecamatan. Yes. Seluruh Bangil orangnya beragama Islam. Seluruh Beji orangnya musyrik. Misalnya ngoten nggih.
kabeh wong beji ku musyrik. Kabeh wong sing tinggal di Bangil Islam kabeh. Maka yang disebut oleh Rasulullah, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia. Misalnya manusia yang ada di beji itu yang dimaksud an-nas di situ al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Nah, misalnya penduduk beji yang musyrik itu jumlahnya 1000. Tidak semua orang musyrik yang jumlahnya 1000 di kecamatan Beji itu boleh diperangi menurut hadis Rasulullah tadi. Nah, kecuali kalau jadi pemahaman para ulama terhadap hadis Rasulullah tadi itu tidak, yang dimaksud dengan an-nas itu al-musyrikin, orang-orang musyrik, dan para ulama menegaskan tidak semua orang musyrik itu diperangi kecuali orang musyrik yang memerangi orang Islam. Kalau penduduk kecamatan Beji itu 1000, lalu yang menyerang orang Bangil itu 500, maka yang orang Islam itu diizinkan melakukan perlawanan menghadapi 500 saja. 500 yang tidak menyerang itu tidak boleh diperangi. Misalnya yang nggak boleh diperangi itu diperinci anak-anak. Jadi di antara 500 tadi itu yang tidak boleh diperangi itu anak-anak. Lalu kemudian orang perempuan. Lalu kemudian orang laki-laki yang tua, yang sudah cacat secara fisik, kesehatannya sudah tidak memungkinkan ikut berperang. Kemudian para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agamanya orang musyrik, maksudnya apakah pendeta atau apa gitu yang menurut mereka adalah tokoh pembimbing rohani mereka, itu tidak boleh dibunuh semua. Dan masyarakat sipil umum, masyarakat sipil umum, ya guru yang tidak ikut berperang, para karyawan pabrik yang tidak ikut berperang, para karyawan rumah sakit dan dokter-dokter yang tidak ikut berperang. Nah, itu disebut dengan masyarakat sipil, pedagang-pedagang yang tidak ikut berperang, itu semuanya tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi itu yang 500 yang memerangi orang Islam saja. 500 tadi, kata Rasulullah, boleh diperangi hatta yashhada alla ilaha illallah, sampai orang musyrik yang memerangi orang Islam tadi mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faman qaluha, barang siapa yang mengucapkan syahadat, faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindunglah dariku darah mereka dan harta benda mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali ada alasan yang dibenarkan menurut Islam. Alasan yang dibenarkan menurut Islam itu apa? Ketika orang itu melakukan pembunuhan, ya harus dikisos,
harus dihukum mati. Ketika ada orang Islam murtad lalu membongkar-bongkar rahasia keamanan Islam, juga dihukum mati. Nah, jadi ada alasan-alasan menurut orang Islam, termasuk yang tadi, yang 500 yang semula tidak boleh diperangi gara-gara orangnya perempuan. Tapi kalau orang perempuan itu justru yang pemimpin dan penggerak perangnya, ya boleh diperangi. Darah dan hartanya dihalalkan. Tidak boleh Islam itu memerangi orang tua laki-laki. Tapi ternyata orang tua laki-laki itu dalam struktur organisasi militer, orang-orang kafir itu jenderalnya itu yang penggerak utama pasukan-pasukan yang menyerang Islam. Itu berarti boleh. Nah, itu disebut oleh Rasulullah illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Kalau misalnya ada orang musyrik menyerang orang Islam, lalu kemudian terjadi pertempuran, lalu orang musyriknya tidak mampu mempertahankan diri, ketika sudah terdesak, lalu mereka mengucapkan syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka berlaku apa yang dikatakan Rasulullah, faqad asoma minni dima'ahum wa amwalahum. Darah dan hartanya harus dilindungi. Wa hisabuhum 'ala Allah. Apakah orang ini jujur mengucapkan syahadatnya ataukah tidak jujur, itu semuanya hisabnya adalah urusan Allah di akhirat. Kalau orang itu bersyahadat jujur, ya berlaku seperti apa yang dikatakan Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kalau orang itu tidak jujur, sudah mengucapkan syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahkan tidak hanya syahadat, wasallu sholatana, mereka juga ikut sholat bersama orang-orang Islam, wastaqbalu kiblatana, mereka juga ikut menghadap kiblat bersama kiblatnya orang-orang Islam, wa akalu dzabikhatana, mereka juga sudah tidak makan yang haram-haram. Sebelum bersyahadat yang haram-haram dimakan, setelah bersyahadat yang haram-haram tidak dimakan. Faqad khurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum, maka berarti diharamkan bagi kami darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh Islam melakukan hukuman pembunuhan kepada orang tersebut. Seandainya orang itu menipu, ternyata dia sudah syahadat, juga ikut sholat, menghadap kiblat, lalu kemudian makan yang haram-haram, makan yang halal-halal seperti yang dimakan orang Islam, tapi itu semuanya pura-pura, ya, semuanya hanya pura-pura, berarti orang ini pura-pura Islam. Nah, pura-pura Islam itu dikategorikan sebagai golongan munafik. Golongan munafik diceritakan dalam Al-Quran, innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la haula wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Lalu kemudian ciri orang munafik yang di situ itu, munafik dalam pelajaran agama dibagi dua. Munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi itu ya pura-pura Islam ini, menyembunyikan kekafiran. Itu munafik i'tiqadi. Tapi kalau munafik amali itu orang yang sudah bersahadat, sudah Islam, tapi sholatnya males. Sholatnya males. Sholatnya sering ditinggalkan. Nah, itu nifak amali. Nah, ciri-ciri orang munafik yang berikutnya, kalau memilih pemimpin yang dipilih bukan orang-orang yang beriman. Allah sudah mengingatkan, la yattakhidul mu'minina awliya min dunil mu'minin. Janganlah kamu mencari pemimpin dari orang-orang kafir yang bukan orang Islam. Orang munafik biasanya pasti yang dipilih itu bukan pemimpin yang Islam. Nah, walaupun begitu, kalau dia bersahadat itu tetap harus dilindungi. Munafik atau tidak munafik, kita tidak tahu kalau mereka menyembunyikannya. Nah, ketika mereka menyembunyikannya itu tidak diketahui oleh orang-orang Islam, lalu mati, itu disebut wa hisabuhum 'alallah. Allah lah yang akan menghisab. Orang yang bersahadat pura-pura, orang yang sholat tapi pura-pura, zakat juga pura-pura, itu masuk kategori munafik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya itu ada kata-kata darki. Darki itu dalam bahasa Inggris dark. Dalam bahasa Inggris dark itu gelap. Darkil asfal, di tempat yang gelap dan di tempat yang paling bawah, minan nar, dari api neraka. Neraka itu dibagi menjadi 3 warna. Ada api yang warna kuning, ada api yang warna biru, dan ada api yang warna hitam. Tempatnya orang munafik itu dibakar di neraka bertempat di api yang warnanya hitam. Makanya disebut ad-darki al-asfali, tempat yang gelap yang paling bawah, minan nar, dari api neraka. Nah, di sini saya kembalikan kepada pandangan fikih Islam tadi. Pandangan fikih Islam itu mengatakan hukum asal dari mengalirkan darah itu adalah haram. Nah, kalau perang itu memiliki resiko saling mengalirkan darah, maka hukum asal perang itu juga haram. Kecuali yang disebut oleh Allah tadi, kalau orang Islam itu diperangi dan dizalimi. Maka kalau orang Islam itu diperangi dan dizalimi, maka itu diizinkan, bahkan boleh. Nah, orang-orang Islam yang berperang karena diperangi dan dizalimi, itu perbuatannya disebut dengan jihadun difa'iyun. Ya, jihad difa'i. Nah, contoh jihad difa'i ini contohnya
dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu perang Badar. Perang Badar termasuk jihad difa'i. Orang Islamnya 314, orang kafirnya berapa? 1000. Peperangannya terjadi di tempat yang namanya lapangan yang di situ ada sumurnya, yang sumurnya itu diberi nama Sumur Badar. Nah, begitu juga perang Uhud. Jadi di perang Badar itu orang Islam yang meninggal hanya sekitar 14, orang kafir yang meninggal 70, dan yang meninggal itu tokoh-tokoh utamanya. Abu Jahal meninggal di situ, Umayyah meninggal di situ, Utbah bin Rabi'ah meninggal di situ, Syaibah bin Rabi'ah meninggal di situ, Walid bin Utbah meninggal di situ. Tokoh-tokoh yang mengejar-ngejar Nabi selama di Mekah itu meninggal di Badar. Apakah boleh orang Islam membunuh nyawa tokoh-tokoh tadi itu? Boleh, karena latar belakangnya mereka yang memerangi dan mereka yang menzolimi. Nah, begitu juga dalam perang Uhud. Orang Islamnya 700, orang kafirnya 3000. Ya. Semula menang, orang kafirnya kocar kacir. Tapi karena orang Islam tidak disiplin di dalam menjalankan strategi yang sudah diatur oleh Rasulullah, maka keadaan berbalik. Keadaannya berbalik, orang kafir menguasai peperangan karena bisa menemukan atau bisa menembus pertahanan orang Islam dan menyerang dari belakang. Semula orang kafir tidak bisa menyerang dari belakang karena di belakangnya ada benteng. Bentengnya adalah Gunung Uhud. Kalau mau menyerang dari belakang harus menerobos bukit kecil di depannya yang sekarang dikenal dengan apa itu? Jabal Rumah, bukit pemanah yang dulu ditempati para pemanah. Ketika para pemanah di bukit itu kosong, Khalid bin Walid mampu menembus lalu kemudian menyerang dari belakang. Memang dalam pertempuran orang Islam kalah, banyak korban, tapi tipis jumlahnya, tidak beda. Ya. Sama-sama yang meninggal itu 70-an, orang Islam ya 70, orang kafir ya 70. Tapi perang itu secara moral, perang Uhud itu secara moral tetap dimenangkan oleh orang Islam. Sebab orang Mekah jauh-jauh meninggalkan Mekah ke Madinah itu tidak mampu merebut kota Madinah, tidak mampu mengambil alih kota Madinah. Mereka yang balik ke Mekah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itu artinya secara moral perang Uhud itu ya tetap menang. Hanya dalam pertempuran jumlah korbannya, jumlah orang-orang Islam lebih banyak, tapi perbedaannya tidak terlalu beda. Kalau dalam bahasa pertandingan sepak bola itu menang tipis atau kalah tipis. Itu juga dikelompokkan sebagai jihad difa'i. Perang Khandaq, orang Rasulullah hanya mampu mengumpulkan 3.000, orang kafirnya 10.000.
10.000 itu pasukan sekutu, pasukan Mekah, pasukan Ghatafan. Ghatafan itu suku di Madinah yang tidak mau tunduk kepada Rasul, bergabung kepada orang-orang Mekah. Lalu orang-orang Yahudi Bani Nadir juga ikut bergabung dengan orang-orang Mekah. Jumlahnya 10.000. Tapi juga tidak berakhir dengan kemenangan, karena ya Rasulullah membangun parit. Pembangunan parit itu bentuk daripada kebijakan yang bersifat defensif atau difa'i tadi itu. Tidak menyerang tapi bertahan. Nah, ketika mereka mengepung berbulan-bulan kota Madinah, mereka akhirnya lama-lama ya bosen, jenuh, kehabisan makan, kehabisan bekal, dan tiba-tiba diserang badai sampai mereka banyak korban. Jadi dalam perang Khandaq itu walaupun tidak terjadi pertempuran, tapi orang-orang kafir menghadapi kerugian yang sangat besar ketika meninggalkan Mekah, masuk ke Madinah, bermaksud untuk menaklukkan Rasulullah, tapi gagal. Semuanya perang-perang itu, Badar, Uhud, Khandaq, itu dikategorikan sebagai jihad difa'i. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita pelajari ini dan bisa menambah pemahaman ilmu kita yang nanti akan memudahkan kita dari ilmu itu untuk melangkah ke surganya Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.